Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi dalam memperebutkan tiket lolos Piala Dunia 2026. Lalu seperti apa peluang Indonesia untuk bisa mengalahkan Green Falcon? Kita akan membahasnya bersama analis sepak bola Ihsan Mahar. Selamat malam Bung Ihsan, salam olahraga. Salam olahraga, Valen. Iya Bung Ihsan, dengan daftar susunan pemain yang sudah kita terima dan sudah kita lihat di Timnas Indonesia melalui Instagram ya. Bagaimana Anda melihat komposisi pemain ini meskipun memang masih rahasia nampaknya ya untuk starter line up malam hari ini? Ya, masih kurang lebih ya kurang dari 1 jam lagi kita akan lihat 11 pemain utama yang akan diturunkan coach Patrick Kluivert di laga pertama putaran keempat ini melawan Arab Saudi. Tapi kalau melihat dari beberapa pemain yang dicoret tidak masuk dalam daftar susunan pemain, mungkin memang yang tadi juga sudah jelaskan bahwa kehilangan Kevin Verdonk tentu sebuah kehilangan besar buat kita, utama di sisi kiri. Tapi di situ ada Dean James, di situ juga ada Liano Reinders, di situ juga ada Yance Sayuri yang bisa mengisi posisi itu. Terutama mungkin di James yang sangat bagus bermain di Go Ahead Eagles, atau Liano juga sangat bermain sangat bagus bersama Persib terakhir di Liga Champions 2 bermain di sisi kiri dan bisa meraih kemenangan dari Thailand. Tapi saya juga menyoroti sedikit Valen terutama untuk kehilangan Nathan Choen di lini tengah. Kita benar-benar tidak memiliki pemain yang punya tipikal sebagai gelandang untuk merebut bola, karena kita tahu Nathan dalam 2 laga uji coba bulan lalu itu berperan sangat baik untuk berduet dengan Joao Pelupesi di lini pertahanan, di lini gelandang bertahan. Tapi saat ini dengan tidak ada Nathan, otomatis gelandang bertahan yang kita punya sekarang tipikal yang sangat flamboyan atau sangat Eropa bermainnya, tidak suka menghadapi tim-tim Arab yang notabene bermain keras, bermain kuat, beradu fisik, dan sangat intens bermain selama 90 menit. Jadi ini tentu akan jadi PR bagi Coach Patrick untuk menyusun pemain terutama dari sisi gelandang bertahan yang saat ini mereka punyai. Iya, Bung Ihsan, kelihatannya kalau main di Arab Saudi ini butuh konsentrasi yang tinggi karena menjadi permainan yang tak mudah untuk bisa bermain di sana. Kemudian bagaimana upaya yang harus kita lakukan, catatan yang harus dipegang kuat oleh Patrick Kluivert dalam menentukan 11 pemain nanti? Ya, yang pasti harus sesuai dengan skema yang diinginkan Coach Patrick, karena kalau melihat sekarang dengan susunan pemain kita yang mayoritas beberapa pemain utama kita yang belum terlalu fit seperti Martin Paes, Oli Romeni, begitupun juga Tom Haye yang secara kebugaran juga belum sampai ke peak performance-nya dia. Tentu kita butuh berhati-hati bermain. Seperti kita tahu Tom Haye tidak bisa bermain selama 90 menit, otomatis di lini tengah harus ada pemain yang bisa bersiap membackup atau justru bermain secara penuh untuk mengisi posisi di menyerang, karena PR kita utamanya setelah melawan Libanon, begitupun saat melawan Jepang terakhir di Piala Dunia, kita punya kendala untuk mendistribusikan bola secara progresif atau ke zona sepertiga akhir pertahanan lawan. Tentu kita butuh pemain-pemain yang lebih kreatif di depan, terutama sekarang kita nggak punya Oli yang bisa, kita sudah ada Oli tapi kita belum tentu nih Oli bisa bermain secara baik seperti sebelumnya. Jadi kita butuh banyak alternatif, terutama Coach Patrick harus bisa mencari masalah, memecahkan masalah kita untuk memberikan umpan progresif seperti akhir, begitu juga finishing touch kita yang selama ini masih punya masalah. Plus satu lagi, kita punya masalah dalam mengantisipasi set pieces atau bola mati di zona pertahanan kita sendiri. Jadi tentu masih banyak sekali PR yang ini, dan semoga saja masa persiapan yang singkat yang hanya relatif full tim hanya dalam 2-3 hari terakhir bisa dimanfaatkan Coach Patrick untuk benar-benar setidaknya meminimalisir dan jangan sampailah kita kalah di pertandingan kali ini. Oke, Bung Ihsan, yang menarik di sini adalah timnas Indonesia ini kan bermain secara tandang di bawah tekanan 50.000 supporter, dan secara non teknis yang jadi perhatian adalah wasit asal Kuwait Ahmad Al Ali ini yang juga jadi bikin deg-degan mungkin ya dalam permainan nanti. Apa yang harus dipegang oleh para pemain timnas supaya memang semangat mereka tidak pantang menyerah begitu? Ya, perlu banget nih kita punya pemain benar-benar menjaga konsentrasi mereka, menjaga intensitas permainan mereka selama lebih dari 90 menit di laga pertama ini, karena kita tahu Arab Saudi akan selalu berusaha untuk tampil menyerang di kandang sendiri, dan kita ya juga harus bisa tidak terpancing emosi, karena kita lihat di laga terakhir melawan Lebanon, begitupun saat kita melawan Saudi, meskipun kita menang di Jakarta kemarin, tapi pemain kita Justin Hubner kena kartu merah. Jadi benar-benar kita harus menjaga emosi kita sehingga pemain, karena dia konsentrasi ini akan menentukan nanti hasil akhir di pertandingan.
Oke, terima kasih atas analisa Anda. Semoga nanti pemain timnas bisa bermain all out dan kita pasti akan mendukung untuk yang terbaik. Salam olahraga.